Langsung aja coach, permainan yang sengit, ketat sejak awal, Barito unggul duluan, tapi kemudian berbalik. Kira-kira apa yang terjadi coach di pertandingan sore ini? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Kim. Ya, kembali kami menelan kekalahan 2 kali beruntun. Ini adalah situasi yang kurang bagus, tapi kami janji tadi kamar ganti untuk bangkit di pertandingan ketiga. Jalannya pertandingan sendiri, ya kami sempat unggul, tapi kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi kembali terjadi, sehingga 2 gol balasan dari Bali United terjadi di gawang kita. Itu hal yang harus diperbaiki di pertandingan berikutnya. Langsung dari Raf Sanjani coach, langsung ke coach Jajang. Sebentar. 2 kekalahan beruntun, bagaimana Anda kira-kira plannya ke depan untuk membangkitkan mental pemain? Ya, ini menjadi kerjaan pelatih untuk membangkitkan pemain, jangan sampai mental ya, terutama jangan sampai down dengan 2 kekalahan. Tapi saya yakin tidak, karena mereka sebetulnya sudah menunjukkan kerja yang cukup lumayan bagus ya, tinggal itu tadi kekurangan hal-hal yang seperti tadi, fokus, konsentrasi yang seperti itu, dan secara taktikal juga akan kita perbaiki dalam latihan. Mudah-mudahan kami bisa membangunkan motivasi pemain supaya tidak down dengan 2 kekalahan ini. Amin. Semoga di pertandingan ketiga nanti lebih baik lagi ya coach. Mungkin ke Mas Bayu dulu. Mungkin Barito belum beruntung di 2 pertandingan ini. Mas, kira-kira secara pribadi apa sih kendala yang dirasakan di pertandingan tadi? Pastinya kita sebagai pemain dalam setiap pertandingan kita selalu berusaha maksimal. Masalah hasil ataupun kalah ataupun menang mungkin sudah ada yang atur. Yang penting kita sebagai pemain kita selalu bekerja maksimal sesuai instruksi pelatih, dan pastinya dengan adanya 2 kekalahan ini itu sebagai pembelajaran bagi kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita harus menatap pertandingan selanjutnya, tetap semangat, tetap kompak agar pertandingan selanjutnya bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan. Amin. Siap fokus untuk pertandingan selanjutnya ya. Oke, coach, ini dari Idris Jian dari wartawan. Tanpa Casio, coach, pertahanan Barito terlihat cukup rapuh. 2 gol yang diciptakan lawan bisa dibilang akibat blunder by Matov dan koordinasi yang buruk dari kedua center back. Bagaimana coach melihat hal ini? Ya, saya melihatnya ini memang koordinasi yang kurang baik dan komunikasi ya, komunikasi di lini pertahanan, karena sebetulnya bola-bola yang tidak perlu terjadi boleh dikatakan ya itu salah koordinasi aja, salah komunikasi. Saya pikir terlepas dari tidak mainnya Casio, tapi saya pikir ini hal yang harus diperbaiki segera ya, komunikasi dan koordinasi antara pemain 4 belakang kami di box penalti. Oke, selanjutnya mungkin untuk Mas Bayu. Mas Bayu punya peluang untuk menyamakan angka, namun tendangannya terbentur mistar tadi. Apakah mungkin ini tidak beruntung atau gimana, Mas? Mungkin dalam kesempatan tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencetak gol, tapi ya mungkin keberuntungan belum memihak kepada kita mungkin. Belum rezekinya, mungkin nanti di pertandingan selanjutnya ya Mas. Mungkin tadi coach update sedikit, Brizal kalau nggak salah sempat keluar, diganti dan digotong tandu. Kira-kira sekarang kondisinya seperti apa coach? Memerlukan perawatan dokter, tapi saya pikir tidak terlalu serius. Mudah-mudahan dalam beberapa hari dia bisa kembali sehat. Amin. Selamat untuk kemenangan Bali sore ini. Langsung ke coach Seko aja, mungkin 2 kemenangan dalam 2 match winning streak. Kira-kira gimana coach melihat jalannya pertandingan sore ini? Ya, saya harus terima kasih sama pemain saya. Mereka kerja keras di 2 pertandingan pertama. Kita bisa dapat yang hasil positif hari ini, meskipun kita kebobolan yang pertama dari gol bagus dari Barito, punya kombinasi bagus, gol cantik. Tapi tim kita punya fokus, punya konsentrasi, terus sudah bisa cetak 2 gol di babak pertama. Terus saya pikir kita main lebih bagus dari Barito, kita harus menang hari ini. Ya, oke, langsung ke Mas Ilya dulu, 2 kemenangan di 2 laga, apa sih kunci kekompakan tim Bali United kira-kira? Sorry, bisa. Sorry. Jadi ini tim sudah beberapa tahun main bersama. Jadi kita cukup kompak, kita cuma ada beberapa pemain baru dari waktu kita juara Liga 2019. Dan itulah mungkin kunci bahwa kita pantang menyerah. Dan udah 2 kali bisa meraih kemenangan. Pertandingan pertama kita beberapa menit terakhir kita cetak gol untuk 1-0.
Dan hari ini dari 0-1 kita membalikan keadaan 2-1 dan itu buktikan bahwa kita ada mental juara. Tetap kita masih ada dan hari ini saya mau ucapkan terima kasih untuk tim Barito Putra, sangat bagus performanya, tim bagus, banyak pemain berkualitas, tapi seperti coach bilang, saya pikir hari ini kita main lebih bagus dan kita pantas mendapat 3 poin. Siap. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom chat. Sambil menunggu mungkin kembali ke Coach Teko lagi. Meskipun malam ini sore ini menang Coach, cuma ini kan bukan kemenangan yang mudah juga. Barito menyerang dan pertandingan juga cukup ketat, bahkan di babak kedua juga Barito lumayan mendominasi penguasaan bola. Kira-kira faktor apa yang membuat Bali bisa berbalik unggul, Coach? Ya, di sana juga banyak pemain bagus, pasti mereka dah mau kalah lagi ya. Dia sudah kalah yang pertandingan pertama, terus dia kerja keras sekali buat tidak kalah lagi lawan Bali hari ini. Tapi saya pikir ini yang fokus setelah kita kebobolan, yang tim tidak panik. Tim tetap konsentrasi, tetap main yang sama, terus kita bisa bikin 2 gol di babak pertama, sudah menang 2-1. Di babak kedua, ya Barito sudah kalah, sudah 2-1, dia harus lebih menyerang, kita harus bertahan buat tidak kebobolan, buat dapat yang 3 poin. Siap. Oke, teman-teman masih ditunggu untuk pertanyaannya. Ini sudah ada satu dari Raf Sanjani untuk Coach Teko. 2 kemenangan beruntun di seri pertama ini, Coach, apakah Coach akan mulai bicara soal mempertahankan gelar juara di kompetisi musim ini? Masih terlalu awal, yang kompetisi cuma main 2 pertandingan, masih terlalu awal. Tapi yang penting awal kita bagus, kita bisa menang 2 kali. Siap. Ke Ilya dulu Spaso, mungkin kalau ada yang bisa diperbaiki secara personal evaluasi pertandingan ini untuk bekal pertandingan berikutnya kira-kira apa? Pasti ada yang perlu perbaiki, tapi jangan kita lupa kita 1,5 tahun tidak main bola. Jadi kita udah tahu kita masih belum maksimal. Saya pikir kita bisa lihat di liga tidak ada banyak gol. Jadi banyak tim masih belum di performa terbaik. Tapi sambil kita menunggu performa terbaik, kita kumpulkan poin dulu. Itu yang paling penting. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.